Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk video kali ini kami masih membahas kompetensi teknis di bagian pedagogik Bapak Ibu, bagaimana cara menemukan kata kunci dalam soal. Dan Bapak Ibu, video ini merupakan video part 7. Dan adapun Bapak Ibu kompetensi teknis bagian profesional akan kami bahas setelah Bapak Ibu pengumuman untuk seleksi administrasi tahap 2. Insya Allah kami akan bahas soal-soal yang telah Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar di postingan saya sebelumnya mengenai materi profesional. Untuk video kali ini kami masih fokus dulu di materi pedagogik Bapak Ibu karena masih ada beberapa hal materi yang belum kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan semoga ini bisa membantu Bapak Ibu untuk lulus P3K di tahap 2. Baik, kemarin di tahap 6 Bapak Ibu, di part 6 Bapak Ibu ada soal bonus, soalnya seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang nonton video saya sebelumnya, untuk soal bonus ini Bapak Ibu, jawabannya adalah kontekstual. Kenapa jawabannya kontekstual? Jadi sangat jelas sekali alasan Bapak Ibu yang dituliskan di kolom komentar. Alasannya adalah karena ini, kata kuncinya ini dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu kata kunci dari kontekstual. Oleh karena itu, untuk soal bonus yang ada di part 6, Bapak Ibu, jawabannya adalah bagian E. Jelas ya Bapak Ibu, tidak perlu saya jelaskan kembali ini. Kenapa bagian E adalah jawaban yang benar. Nah ini yang tadi Bapak Ibu, ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya di part 6. Macam-macam strategi atau model pembelajaran, silakan Bapak Ibu cek aja video sebelumnya. Dan untuk video kali ini Bapak Ibu kita akan mulai dari soal nomor 56. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan memetik bunga serta mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan, naturalis, kinestetis, visual spasial, verbal linguistik, dan logis matematis. Nah, Bapak Ibu untuk soal ini saya juga pernah bahas Bapak Ibu materi ini. Ini dia berada di kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk itu Bapak Ibu ada banyak sekali, ada beberapa hal, namun yang ini akan saya fokuskan saja di opsi pilihan ganda. Yang pertama adalah naturalis. Naturalis itu Bapak Ibu contohnya adalah ketika kita ajak siswa kita untuk jalan-jalan di alam terbuka, kemudian melihat keluar jendela, kemudian melakukan ekostudi seperti strategi mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Jadi misalnya Bapak Ibu kita melarang anak didik kita untuk tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk kecerdasan naturalis. Kemudian kecerdasan kinestetik Bapak Ibu ini berhubungan dengan respon tubuh ketika kita menyuruh siswa kita Bapak Ibu untuk menghitung menggunakan tangannya, kemudian teater kelas, kemudian konsep kinestetis seperti permainan tebak-tebakan, hand on thinking, dan peta tubuh dan sebagainya. Yang jelas berhubungan dengan tubuh, gerakan itu termasuk kecerdasan kinestetik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ini visual spasial. Contohnya adalah visualisasi. Ini bisa kita lakukan ketika kita menyuruh siswa kita untuk memejamkan matanya dan mengingat kembali apa yang mereka telah pelajari, kemudian menceritakan kembali. Dan itu merupakan tahap visualisasi dalam bentuk layar lebar. Kemudian atau penggunaan warna Bapak Ibu, kemudian ada metafora gambar, sketsa gagasan, dan simbol grafis. Pokoknya yang berhubungan dengan warna, metafora, kemudian visualisasi, maka itu termasuk kecerdasan visual spasial. Kemudian ada kecerdasan linguistik, ini jelas sekali bahwa linguistik itu adalah bahasa. Nah, tentu ketika siswa bisa bercerita, berdiskusi, kemudian siswa bisa membuat video, merekam dengan tape recorder, menulis jurnal, dan sebagainya, maka itu termasuk kecerdasan linguistik. Dan yang terakhir, logis matematis. Ini ketika siswa mampu merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Contohnya adalah membuat diagram Venn, membuat analogi untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami seperti berikut ini, menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematis. Nah, Bapak Ibu, ini tadi di soal yang 56 tadi Bapak Ibu soalnya adalah ini,
soal nomor 56. Jadi dilarang menginjak-injak rumput ini kira-kira termasuk apa Bapak Ibu? Ini dilarang menginjak rumput, kemudian memetik bunga, ini termasuk kecerdasan apa? Nah, ketika Bapak Ibu lihat tadi yang telah saya jelaskan, maka jelas untuk video ini yang benar adalah bagian A, naturalis, karena ini salah satu kuncinya adalah berhubungan dengan alam. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 56. Oke, baik, kita akan ke soal nomor 57. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Peserta didik diminta oleh guru untuk membaca artikel tentang populasi hewan langka yang semakin sedikit, kemudian mencari data jumlah populasi 5 tahun terakhir, dan hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk diagram. Kegiatan tersebut untuk mengembangkan kecerdasan, naturalis, kemudian kinestetis, visual spasial, verbal linguistik, dan logis matematis. Nah, Bapak Ibu untuk soal ini, Bapak Ibu jawabannya adalah bagian E, logis matematis. Nah, soal ini yang pemicunya adalah ini Bapak Ibu, divisualisasikan. Jangan sampai dengan kata ini, Bapak Ibu ini memilih jawaban bagian C. Ini kemarin sering terjadi di tahap 1 Bapak Ibu, teman-teman salah memilih jawaban, salah melihat kata kuncinya. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu, kata kuncinya ada di sini. Mencari data jumlah populasi 5 tahun. Berarti kita ajak anak didik kita ini untuk menghitung dan diperjelas Bapak Ibu dengan di sini dalam bentuk diagram. Nah, ini kata kunci dari soal ini, bukan divisualisasikan. Oleh karena itu, ketika dia menghitung, maka dia arahnya ke bagian E, logis matematis. Itulah alasannya kenapa bagian E ini jawaban yang benar untuk soal nomor 57. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 58. Seorang guru merancang evaluasi untuk menentukan siswa yang layak mewakili siswa untuk mengikuti kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk memilih siswa yang paling tepat mewakili sekolah. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah formatif, sumatif, selektif, diagnostik, dan penempatan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus pahami dulu jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Jadi Bapak Ibu ada yang disebut dengan diagnostik, kemudian selektif, penempatan, formatif, dan sumatif. Kata kunci dari diagnostik Bapak Ibu ini tujuannya adalah ini ketika kita ingin menelaah kelemahan-kelemahan siswa. Maka kita menggunakan tes diagnostik. Kemudian selektif ini ketika kita ingin memilih siswa atau menyeleksi siswa kepada kriteria program tertentu. Kemudian untuk penempatan Bapak Ibu ini, nah ini ketika kita ingin menempatkan siswa ke dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakter siswa. Kemudian formatif ini untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Contohnya ini setiap ada ulangan harian Bapak Ibu ini kita lihat kita bisa melaksanakan evaluasi formatif, dan sumatif ini untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi formatif dan sumatif ini hampir sama Bapak Ibu, bedanya adalah formatif ini kita adakan ini setiap selesai 1 KD. Sedangkan sumatif ini setiap selesai 1 semester. Nah, bedanya adalah mungkin kalau formatif ini Bapak Ibu contohnya adalah ulangan harian, kalau sumatif contohnya adalah ujian nasional atau ulangan semester. Kemudian ini untuk penempatan Bapak Ibu contohnya adalah ketika Bapak Ibu ini ketika siswa pertama kali masuk di SMA, kita memberikan mereka tes untuk mengetahui dia berhak masuk jurusan IPA, IPS atau bahasa. Maka tes ini namanya adalah evaluasi penempatan. Kalau selektif Bapak Ibu ini contohnya adalah ketika kita ingin memilih atau menyeleksi siswa yang akan kita ikuti dalam program tertentu. Misalnya kita mau membimbing siswa dalam olimpiade, nah kita bisa menggunakan ini evaluasi selektif. Sedangkan kalau diagnostik ini Bapak Ibu, ketika kita ingin mendiagnosa siswa seperti apa kelemahan-kelemahannya, kenapa dia tidak terlalu pintar pada mata pelajaran tertentu, maka kita bisa menggunakan evaluasi diagnostik. Nah, untuk soal yang tadi Bapak Ibu, ini soal nomor 58. Kata kunci dari soalnya Bapak Ibu ini ada di kata ini untuk menentukan siswa yang layak mewakili siswa untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Nah, kalau kita lihat tadi penjelasan saya sebelumnya Bapak Ibu, nah ini berarti ini seorang guru ini ingin menyeleksi siswa yang berhak kira-kira ikut Olimpiade dan siapa yang tidak bisa Bapak Ibu. Maka untuk soal ini jawaban yang benar adalah tentunya adalah evaluasi selektif. Bagian C adalah jawaban yang benar untuk soal ini.
Jelas ya Bapak Ibu? Next kita ke soal nomor 59. Seorang guru hendaknya dapat menulis kualitas tes bentuk objektif secara empiris ketika menyusun soal pilihan ganda. Dalam beberapa kasus, soal pilihan ganda sering memiliki alternatif jawaban yang mirip antara yang benar dan yang salah. Alternatif pilihan jawaban salah satu atau disebut dengan pengeco dalam satu butir soal pilihan ganda ini dikatakan baik jika A. Jawaban pengeco ini mengarahkan peserta tes untuk memilih jawaban yang benar. B. Jawaban pengeco tidak terkait dengan materi pertanyaan. C. Jawaban pengeco disusun dengan kalimat yang sulit dipahami. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut dan tidak satu pun peserta tes yang memilih jawaban pengeco. Nah, untuk menjawab soal seperti ini Bapak Ibu harus kuasai dulu bagaimana cara kita menganalisis kualitas tes bentuk objektif secara empiris. Yang pertama adalah Bapak Ibu, kita analisis tingkat kesukaran. Ingat, untuk soal pilihan ganda atau tes objektif ini, rentang tingkat kesukaran yang dapat kita gunakan sebagai kriteria adalah lebih kecil dari 3 kategori sukar, antara 0,30 sampai 0,80 itu termasuk cukup atau sedang, dan lebih dari 0,80 ini termasuk kategori mudah. Kemudian Bapak Ibu, kemudian daya beda. Daya beda artinya, daya beda butir soal adalah indeks yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. Kemudian yang ketiga adalah keberfungsian alternatif pilihan jawaban. Alternatif pilihan jawaban dalam satu butir soal Bapak Ibu ini dikatakan berfungsi jika semua pilihan jawaban tersebut dipilih oleh peserta tes dengan kondisi di mana jawaban yang benar lebih dipilih daripada alternatif jawaban yang lain. Pengeco atau distraktor ini berfungsi jika paling sedikit 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Kemudian yang kelima adalah omit. Omit artinya proporsi peserta tes yang tidak menjawab pada semua alternatif jawaban dan butir soal yang baik jika omit paling banyak 10% dari peserta tes. Kemudian valid Bapak Ibu, soal tes bentuk objektif atau pilihan ganda ini dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya. Dan yang terakhir, reliabilitas artinya indeks yang menggambarkan sejauh mana suatu instrumen ini dapat diandalkan. Nah, ini adalah analisis kualitas tes pilihan ganda Bapak Ibu atau tes bentuk objektif. Yang pertama tingkat kesukaran, kemudian daya bedanya seperti apa, keberfungsian alternatif pilihan jawaban. Ingat bahwa pengeco itu berfungsi jika paling sedikit 5% dari siswa ini memilih jawaban tersebut. Kemudian omit, bagaimana proporsi peserta tesnya. Kemudian valid, apakah dia memiliki validasi yang tinggi atau tidak. Kemudian reliabilitas, kemudian indeks yang menggambarkan sejauh mana suatu instrumen ini dapat kita andalkan. Nah, untuk ini Bapak Ibu harus pahami ini, bagaimana cara menganalisis kualitas tes bentuk objektif secara empiris. Sehingga nanti ketika ada soal yang muncul Bapak Ibu, seperti pada soal nomor 59 tadi ini jelas sekali Bapak Ibu, ini jawabannya adalah bagian D. Jadi setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Nah, ini tadi masuk di keberhasilan dari fungsi distraktor atau pengeco dalam suatu tes. Jelas ya Bapak Ibu? Next kita ke soal terakhir Bapak Ibu, soal nomor 60. Soalnya seperti ini. Peserta didik diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Hasil laporan dari peserta didik menjadi bahan diskusi di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru adalah discovery, eksperimen, heuristic, inquiry, expository. Nah, untuk menjawab soal seperti ini Bapak Ibu, saya akan menambahkan kembali model pembelajaran yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi yang pertama adalah dikatakan dengan strategi pembelajaran deduktif, artinya materi atau bahan pelajaran diolah dari mulai umum, ini kata kuncinya, generalisasi, rumusan ke yang bersifat khusus. Dari materinya ini kita olah dari umum ke khusus. Itu yang disebut dengan deduktif. Kemudian induktif Bapak Ibu, ini kebalikan dari yang tadi. Jadi materi ini diolah dari yang khusus ke yang umum. Kemudian yang ketiga ada ekspositori Bapak Ibu, artinya bahan atau materi pelajaran ini diolah oleh guru. Jadi ekspositori itu kita sendiri yang membuat atau mengolah materi pelajaran yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita. Kemudian yang keempat adalah strategi pembelajaran heuristik.
Nah, ini kata kuncinya adalah bahan atau materi pelajaran ini diolah oleh siswa. Jadi, kalau tadi expository ini bahan atau materi pelajaran diolah oleh guru, sedangkan heuristik ini bahan atau materi pelajaran ini diolah oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah inquiry. Apa itu inquiry, Bapak Ibu? Inquiry adalah ketika kita menyuruh siswa kita untuk melakukan observasi atau eksperimen dan mereka melakukan sendiri eksperimen tersebut tanpa bimbingan guru. Jadi kelima model pembelajaran ini Bapak Ibu harus pahami, ingat yang pertama deduktif ini umum ke khusus, induktif kebalikannya khusus ke umum. Expository ini Bapak Ibu diolah oleh guru materi pelajarannya, kemudian heuristik diolah oleh siswa materi pelajarannya, dan inquiry ini ketika siswa melakukan sendiri observasi atau eksperimen tanpa bimbingan guru. Nah, untuk soal yang tadi Bapak Ibu, soal nomor 60 ini saya rasa jelas tadi kunci jawabannya. Untuk soal ini Bapak Ibu, ini jelas sekali keywordnya adalah ini. Siswa disuruh diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada di sekitarnya tanpa memberikan instrumen, atau hasil laporan dari peserta didik ini menjadi bahan diskusi di kelas. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu, tanpa memberikan instrumen. Berarti Bapak Ibu siswa sendiri yang melakukan eksperimen, siswa sendiri yang melakukan menemukan sendiri permasalahannya. Nah, untuk soal ini jawaban yang benar adalah tentu kalau siswa sendiri yang melakukan eksperimen berarti dia termasuk inquiry. Oleh karena itu untuk soal ini Bapak Ibu, jawaban D adalah pilihan jawaban yang paling benar. Oke, baik Bapak Ibu, sebagai penutup saya akan memberikan soal bonus seperti biasanya. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Disajikan teks kasus keterbelakangan pendidikan di suatu daerah di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai makna kebangkitan nasional 1908. Berdasarkan pada contoh teks kasus yang disajikan, maka pilihan penilaian yang tepat digunakan oleh guru adalah pilihan ganda, uraian, skala penilaian, rating scale, benar salah, dan tes lisan. Nah, jawaban Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom komentar. Untuk video kali ini Bapak Ibu cukup sekian dari saya dan semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, berkah bagi Bapak Ibu dan berkah bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.